Bab 162. Apa aku tidak perlu harga diri? Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Di bagian bawah kota, 20 atau lebih prajurit kavaleri memandang Mileye, terutama pria paruh baya pemimpin. Meskipun pedang ditekan ke alisnya, tidak ada rasa takut di matanya. Jika tidak menyerah, hari pasukan besar memasuki kota, saat itulah kepala kalian semua akan terpenggal. Mileye mengacungkan jempol pada pria paruh baya itu. Hebat. Pria paruh baya itu mencibir di sudut mulutnya. Bunuh aku. Kamu tidak akan berani biarpun memberimu 100 keberanian. Mileye sedikit bingung, kenapa? Pria paruh baya itu menunjuk dirinya sendiri. Aku adalah seorang prajurit kerajaan Dayun. Kali ini aku datang ke sini untuk mewakili kerajaan Dayun. Jika kamu membunuh aku, kerajaan Dayun. Jelek. Pedang keindahan spiritual tiba-tiba melintas di antara alis pria paruh baya itu. Suara pria paruh baya itu berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Di atas tembok kota, telapak tangan Mileye terentang. Pedang keindahan spiritual terbang ke tangannya, dan setetes darah perlahan menetes dari ujung pedang. Mileye menghadapi pria paruh baya di bawah kota dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar mengancamku seperti ini. Apakah aku ingin kehilangan muka? Pria paruh baya. Setelah beberapa detik, pria paruh baya itu langsung jatuh. Tetapi matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Prajurit Dayun yang lain sangat marah setelah melihat pria paruh baya itu terbunuh. Salah satu prajurit menunjuk ke arah Mileye dan berkata dengan marah, beraninya kau membunuh orang kerajaan Dayun. Jelek. Tanpa peringatan, pedang tiba-tiba melewati tenggorokan prajurit itu. Prajurit itu langsung jatuh ke tanah, dan darah menyembur dari tenggorokannya. Dia menatap Mileye dan memegang tenggorokan dirinya sendiri seperti itu, tetapi dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir. Mileye menghadapi para prajurit lainnya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang nasib mereka berdua? Pada saat ini, ada kepanikan di mata sekelompok prajurit. Dan pada saat yang sama, mereka juga sadar bahwa orang di depan mereka ini sama sekali tidak takut dengan kerajaan Dayun. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, selusin kavaleri yang tersisa berbalik dan melarikan diri. Di samping Mileye, Nadia Jiang tiba-tiba berkata, mengapa tidak membunuh mereka semua? Mileye tersenyum kecil, dan dia berbalik menghadap para prajurit di tembok kota. Bisakah kamu melihatnya? Inilah kerajaan Dayun. Para prajurit kerajaan Dayun juga bukan tidak terkalahkan. Mereka juga akan terbunuh dan juga akan pengecut. Jadi, pria kerajaan Jiang mengapa harus takut pada kerajaan Dayun? Datang satu bunuh satu, bahkan jika kita mati, kita akan menarik mereka mati bersama. Di tembok kota, para prajurit yang awalnya serius pun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, datang satu, bunuh satu. Datang satu, bunuh satu. Suara itu seperti guntur, bergema di langit. Merasakan adegan ini, Mileye tersenyum. Moral prajurit. Terhadap kerajaan Dayun, negara-negara kecil Qingzhou sebenarnya kagum, karena itu adalah kerajaan terbesar di Qingzhou, terutama ketika kerajaan Dayun menggunakan tim yang terdiri dari 100 kavaleri untuk menghancurkan sebuah negara. Oleh karena itu, di dalam hati para prajurit ini, kerajaan Dayun perlu diwaspadai, bahkan menakutkan. Tanpa meningkatkan moral para prajurit ini, kerajaan Jiang akan dikalahkan sebelum pertempuran. Nadia Jiang melirik Mileye, sudut mulutnya memiliki lengkungan senyuman yang tidak bisa dilacak. Mileye tiba-tiba berkata, aku ingin kembali ke Akademi Changlan. Nadia Jiang bertanya, kapan kamu akan kembali? Mileye berkata,
segera. Nadia Jiang berkata dengan lembut, aku akan menunggumu. Mileye mengangguk, karena Ladia, negara Chu, Akademi Changmu dan dunia kegelapan seharusnya tidak akan mengambil tindakan dalam waktu singkat, tapi hati-hati, aku akan kembali paling lambat 2 hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nadia Jiang hanya menatap punggung Mileye sampai Mileye menghilang di ujung kejauhan. Mileye tidak menggunakan kapal awan, melainkan menggunakan serigala hitam yang ditinggalkan Jenny Lu, karena kecepatan serigala hitam telah melampaui kapal awan, dan hanya butuh setengah hari untuk kembali ke Akademi Changlan dari kota Kaiyang. Ia harus kembali ke Akademi Changlan, karena dengan kekuatan kota pembatas dunia, tidak mungkin melawan prajurit negara Chu, apalagi dengan kerajaan Dayun ada di antara mereka. Dia harus menemukan bala bantuan. Adapun 2 bayangan cepat itu, dia juga tidak menelannya, karena dia menemukan bahwa dengan tingkat alamnya saat ini, menelan 2 pedang alam eksplisit tidak bisa mencapai alam harmoni dewa sama sekali, setidaknya 5 pedang baru cukup. Dalam hal ini, lebih baik menyimpan kedua pedang ini, karena kedua pedang ini, kekuatan tempurnya akan lebih tinggi. 100 mil jauhnya dari kota Kaiyang, disinilah prajurit negara Chu ditempatkan. Di sebuah kamp lancang, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Di dalam kamp, seorang pria parubaya berbaju besi menatap seorang prajurit yang berlutut di depannya, matanya penuh dengan warna garang. Kerajaan Jiang benar-benar menghina kerajaan Dayun seperti ini. Kepala prajurit itu ditundukkan dengan sangat rendah. Jawab jenderal, apa yang dikatakan bawahan sebelumnya, tidak ada kebohongan. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya. Sampaikan perintahku, kumpulkan pasukan kavaleri Dayun. Saat itu, seorang tetua berjubah putih dan seorang pria tiba-tiba muncul di tenda. Tetua berjubah putih melirik prajurit yang berlutut di tanah, mundur. Prajurit itu dengan cepat mundur. Tetua berjubah putih menatap pria parubaya itu, Jenderal Fenoli, apakah Raja Pendukung memberitahumu sebelum datang ke sini, semuanya akan mengikuti perintahku. Wajah pria parubaya bernama Fenoli tampak agak jelek. Tetua berjubah putih berkata dengan suara rendah, Jenderal Li, Mileye berani membunuh orang Akademi Changmu, apa dia akan takut pada kerajaan Dayun? Orang ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki dewa pedang di belakangnya, dan sebelumnya Ladiaan tiba-tiba kembali untuk membantunya. Kamu tidak boleh bertindak sendiri tanpa mengetahui maksud dari Sarjana Nasional An itu, jika tidak, perintah militer akan digunakan. Fenoli mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya pucat pasi, tapi dia masih mengangguk. Wajah tetua berjubah putih juga sedikit jelek, karena Ladiaan, mereka sekarang membeku di sini. Alasan mengapa mereka tidak berani melakukannya adalah karena mereka belum mengetahui identitas dan latar belakang Ladiaan. Kalau hanya satu Ladiaan, itu akan baik-baik saja. Tetapi yang paling penting adalah mereka takut kekuatan di belakang Ladiaan juga akan bergabung. Justru karena ketakutan inilah kerajaan Jiang maupun dunia kegelapan tidak berani bertindak gegabah sekarang. Jika tidak melakukannya, dia malah jadi takut. Takut terus memberi Mileye waktu untuk tumbuh dewasa. Sebelumnya di kota Kaiyang, Mileye hampir memanfaatkan situasi dan menjadi master pedang. Pada saat itu, dia benar-benar ketakutan. Karena begitu Mileye menjadi master pedang, berarti Akademi Changmu dan dunia kegelapan tidak akan berdaya padanya. Karena jenius yang bisa mereka undang, paling banter hanya bisa mengundang urutan 20 lebih dari peringkat jenius super. Jika mereka melangkah lebih jauh, harganya terlalu mahal. Dan jika Mileye mencapai master pedang,
maka mereka harus mengundang 10 monster super teratas di peringkat jenius super untuk bisa membunuh Mileye. Adapun 10 monster super teratas, Akademi Changmu tidak dapat menjangkau mereka sama sekali, dan monster super ini tidak akan kekurangan uang, mereka sudah menjadi orang di level lain. Jadi, begitu Mileye mencapai master pedang dan alam ribuan semesta tidak bisa turun tangan, maka situasi antara Akademi Changmu dan dunia kegelapan akan sangat buruk. Untungnya, Mileye gagal. Di luar kota, dia lega melihat Mileye gagal meminjam momentum. Selama Mileye belum mencapai master pedang, maka mereka masih bisa membunuh Mileye dengan harga yang wajar. Tapi sekarang, ada satu lagi Ladiaan. Memikirkan nonaan ini, wajah tetua berjubah putih langsung masam, itu benar-benar monster super. Pertanyaannya, kenapa Mileye kenal monster super ini? Di samping, ketua dunia kegelapan tiba-tiba berkata, "Kak Munadili, apakah perlu mengundang pelindung Tao itu?" Pelindung Tao. Tetua berjubah putih bernama Munadili berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu mengundang mereka, aku khawatir kamu harus membayar banyak uang." Ketua dunia kegelapan berkata, "Hanya mereka yang tahu siapa wanita itu." Munadili terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu, mata Munadili sedikit menyipit, dan dia sedikit waspada, karena orang ini adalah orang yang berada di sebelah Ladiaan pada saat itu. Lelaki tua berbaju hitam itu melirik ketua dunia kegelapan yang telah bersembunyi tidak jauh dari sana, "Jangan mempermalukan dirimu dengan teknik tembus pandangmu yang rendahan ini." Suara itu terdengar, dia menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Bang! Di sudut dinding beberapa meter jauhnya, suara teredam terdengar, dan kemudian, seorang pria paruh baya berjubah hitam muncul di depan mata semua orang. Bentuk asli terlihat dengan satu serangan. Ketua dunia kegelapan menatap lelaki tua berbaju hitam dengan ketakutan di matanya. Lelaki tua berbaju hitam itu menatap tetua berjubah putih, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, kamu tenang saja, kami tidak akan mengganggu masalah antara kamu dan Mileye itu." Munadili sedikit mengernyit, "Kenapa?" Sebuah seringai muncul di sudut mulut lelaki tua berpakaian hitam itu, "Karena kami ingin dia mati juga. Namun, karena nonaan, aku tidak bisa bergerak, apakah itu terang-terangan atau tersembunyi, aku tidak bisa mengambil tindakan, tentu saja, dia juga tidak bisa mengambil tindakan lagi." Munadili berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang mulia?" Pria tua berpakaian hitam berkata dengan suara rendah, "Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, aku datang hanya ingin memberitahu kalian bahwa kalian dapat menghadapi Mileye sesuka hati. Orang ini hanya alam mahir gaib yang kecil, meskipun dia adalah master Tao pedang, tapi bagi Akademi Changmu dan dunia kegelapan seharusnya tidak ada apa-apanya." Dengan mengatakan itu, dia berdiri, "Beri kalian saran. Jika kamu ingin melakukannya lagi, yang terbaik adalah memusatkan semua kekuatanmu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Jangan maju satu persatu untuk melatihnya." Munadili melirik lelaki tua berbaju hitam itu, "Orang ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Pria tua berbaju hitam mendengus dingin, "Jika bukan karena nonaan, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya sangat bodoh. Jika kamu memusatkan seluruh kekuatan kamu, bukankah mudah untuk membunuhnya?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tetapi segera berhenti lagi. Sudah ada seseorang yang datang dari benua Dewa Dataran Tengah, dan dia akan segera datang. Saat itu, dia akan membantu kalian. Saat itu, aku harap kalian akan melakukan yang terbaik dan mainkan semua kartu hall,
gunakan satu pukulan untuk membunuh orang ini." Setelah berbicara, dia bergetar tubuhnya dan segera menghilang. Di dalam tenda, Munadili dan Ketua Dunia Kegelapan saling berpandangan, dan setelah beberapa saat, Munadili berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua Dunia Kegelapan, segera panggil prajurit Tao Dunia Kegelapan kamu, Jenderal Li, panggil kavaleri Dayun kamu segera, dan minta mereka siap kapan saja. Begitu Mileye mati, langsung hancurkan kota, biarkan kerajaan Jiang dikubur bersamanya." Mengatakan itu, matanya perlahan tertutup. Kali ini, jika tidak berhasil, maka sungguh tidak berguna. Bersambung.